Hai, wah terima kasih Kak Heri dan juga Kak Dinda untuk kesempatannya. Baik, saya juga di sini mau menyapa audiens di kesempatan hari ini. Halo adik-adik komputer, para orang tua siswa, dan juga pembimbing Kumon Indonesia, dan juga seluruh staf tentunya. Nah, pastinya udah kenal dengan saya dong ya, Vicky Update gitu yang biasa membuat konten untuk YouTube channelnya Kumon Indonesia. Nanti kalau belum tahu bisa mampir di YouTube channelnya Kumon Indonesia setelah acara Komputer Forum ini. Jangan lupa untuk lihat video-videonya, like, subscribe, dan juga komen tentunya. Ya, senang sekali bisa hadir di studio ini untuk memeriahkan acara yang selalu dinantikan tentunya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, mungkin teman-teman familiar dengan acara Advanced Student Forum, tahun ini menjadi Komputer Forum namanya. Nah, adanya COVID-19 ini memberikan hikmat tersendiri untuk kita semua ya adik-adik ya. Tentu kita perlu beradaptasi dan tetap melakukan semangat yang terbaik di setiap aktivitasnya. Dan meski diselenggarakan secara streaming pada kesempatan kali ini, energi dan semangat adik-adik juga di sini sangat terasa sekali nih dari Kak Vanessa, Kak Nadifa, dan juga Kak Nathan. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara sesi ngobrol dengan kakak-kakak komputer ini dan bagaimana mereka bisa level up journey with Kumon. Dan di studio sudah hadir 3 narasumber komputer Kumon Indonesia. Ada Kak Vanessa, Kak Nadifa, dan juga Kak Nathan. Nah, terima kasih ya sekali lagi sudah hadir dan tentu adik-adik juga mau tahu nih, pengen kenal sama profil dari komputer handalnya Kumon Indonesia ini. Dipersilahkan nih untuk yang pertama kali kita akan berkenalan dengan mereka, seperti apa profilnya. Boleh dimulai dari Kak Vanessa terlebih dahulu. Halo Kak Vicky, Kak Nadifa, Kak Nathan, adik-adik komputer dan ibu pembimbing semuanya. Tadi sudah perkenalan sedikit ya di video. Nama saya Vanessa, Completer Double Subject dari Kumon Bintaro Utara dengan pembimbingnya Ibu Krisna. Saya lulus Kumon Math di 2015 dan IFL di 2013. Pendidikan terakhir saya dari University of Melbourne, ambil S1, major di Actuarial Studies sama Finance. I am currently working as an actuarial analyst in a global life insurance in Jakarta. Wah, hebat ya Kak Vanessa. Adik-adik ada yang tahu nggak bidang aktuaria? Ini ilmu yang masih jarang loh di Indonesia, tapi memiliki potensi yang juga cukup besar. Nanti untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan ya penjelasan dari Kak Vanessa. Sekarang kita berlanjut ke Kak Nadifa. Halo Kak Vicky, Kak Vanessa, Kak Nathan, dan audiens semua. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zahra, panggilannya Nadifa. Saya adalah komputer IFL dari Kumon Condet Raya, lulus tahun 2019. Pendidikan terakhir tahun lalu lulus sekolah penerbangan di Bali International Flight Academy. Sekarang kegiatannya masih seeking for job, doain ya semua. Wow, ini tidak kalah serunya. Meski seorang perempuan nih Kak Nadifa memilih bidang aviasi, berarti Kak Nadifa mau jadi seorang pilot ya? Iya Kak Vicky. Mantap, semoga segera dimulai ya Kak Nadifa karirnya sebagai seorang pilot. Nah, narasumber selanjutnya kita juga akan berkenalan dengan Kak Nathan. Halo Kak Vicky, Kak Vanessa, Kak Nadifa, dan teman-teman komputer semua. Perkenalkan, nama saya Nathan Levi dan bisa dipanggil Nathan. Saya komputer IFL Kumon French Walk Kelapa Gading. Saat ini kegiatan saya masih bersekolah di kelas 1 SMA dan menyelesaikan Kumon Math level O. Target selesainya sih di akhir September ini. Semangat! Wow, semangat sekali nih Kak Nathan. Kita doakan juga nanti akan menjadi komputer math ya. Oke, sekarang selanjutnya kita pengen tahu nih bagaimana cerita singkat kakak-kakak belajar di Kumon. Boleh dari Kak Nadifa dulu deh. Iya Kak Vicky, saya mulai belajar matematika Kumon dari kelas 2 SD. Berlatih matematika pada saat umur segitu rasanya luar biasa, godaannya banyak sekali.
pengen main lah, bosan, apalagi pas berkali-kali pengulangan atau ketemu materi baru. Saat itu saya bertanya-tanya, Kumon beneran ada manfaatnya nggak sih di masa depan? Sempet cuti juga, kemudian saat SMA ikut Kumon lagi dengan bantuan pembimbing Ibu Dija yang sabar dan menjaga motivasi belajar di math. Alhamdulillah kekejar sampai level N. Terima kasih Ibu Dija. Lalu karena sering melihat siswa-siswi belajar IFL, kayaknya seru. Akhirnya saya daftar IFL juga dan benar saja. Jadi ketika sedang bosan subjek math, belajar IFL was so fun. I really like the story, is very interesting. Selain dukungan dari ibu pembimbing, tentunya dari orang tua terutama mama juga selalu menyemangati agar tetap belajar Kumon sesulit apapun dan memberikan reward terhadap pencapaian di Kumon. Terima kasih mama. Oh, berarti Kak Nadifa belajar Kumon Math juga ya? Dan manfaat apa aja yang dirasakan Kak Nadifa dari belajar Kumon Math untuk pelajaran sekolah? Dan mengapa tidak menyelesaikan hingga jadi kompleter Math? Manfaat yang paling terasa adalah kemampuan berhitung sangat cepat dibanding teman-teman yang tidak ikut Kumon. Let's say in a range of 1 to 10, 10. Pernah beberapa kali pas masa sekolah, saya diberi kepercayaan, privilege untuk membantu teman-teman saya mengerjakan persoalan matematika yang mereka nggak bisa gitu. Akhirnya saya kasih cara cepat Kumon. Jadi Kumon membawa berkah untuk saya dan teman-teman saya juga. Lalu mengapa tidak melanjutkan hingga kompleter? Karena saya rasa posisi level math saya di level N itu tingkatannya sudah cukup jauh dari tingkatan kelas saya, dan juga saya harus pada saat itu harus fokus ujian sekolah dan seleksi BIFA, jadi saya stop di level N. Kumon Math belum selesai saja sudah memberikan manfaat yang cukup banyak ya untuk Kak Nadifa. Nih pelajaran sekolah terbantu, kemudian kecepatan berhitung terbentuk sangat baik, dan tentunya ini sangat bermanfaat buat Kak Nadifa. Terima kasih Kak Nadifa ya. Dan selanjutnya Kak Nathan nih, bisa diceritakan Kak bagaimana perjalanan singkat dari Kak Nathan belajar di Kumon? Baik Kak Vicky, saya ikut Kumon pada saat umur 3 tahun. Lalu daftar IFL beberapa bulan sesudahnya. Sejak saya kecil, saya sudah terobsesi dengan angka. Papa mama daftarkan ke Kumon dan mereka pun takjub. Kemampuan berhitung saya semakin terasa. Pernah dalam 1 tahun, saya menyelesaikan 5 level math, dan di usia 4 tahun saya sudah mengerjakan level B. Wah, seru banget. Apalagi pernah diundang oleh ibu pembimbing saya, Ibu Silvi, untuk demo worksheet saat ada kegiatan promosi Kumon. Para pengunjung pun sampai kagum. Kumon bisa membentuk kemampuan berhitung yang sangat cepat sejak usia dini. Kumon IFL tak kalah menariknya. Dengan ikut Kumon IFL dari kecil, saya memiliki kemampuan menulis dan membaca lebih awal dibandingkan teman-teman seusia saya yang tidak ikut Kumon. IFL Kumon sangat membantu saya untuk memahami buku-buku berbasis bahasa Inggris. Entah itu novel, buku pelajaran, and when I have conversation in English, I do things well. Kalau dukanya, terkadang saya merasa bosan untuk mengerjakan PR yang notabene-nya hanya mengulang. PR terus, itulah yang saya pikirkan. Tapi, Ibu Silvi, kakak asisten, papa mama dengan sabar memberikan semangat agar saya bisa mencapai kompleter. Thanks a lot to all my loved ones. Saya juga pernah menghadapi materi di Kumon yang sangat sulit bersamaan dengan tugas-tugas sekolah, yang semakin banyak juga, so overwhelmed. Strategi yang saya lakukan adalah calm down and focus, time management satu persatu diselesaikan. Diselingi dengan bermain agar stay happy. Puji Tuhan, survive, IFL bisa selesai dan math sedikit lagi kompleter. Wah, luar biasa. Kumon bisa meningkatkan kualitas belajarnya Kak Nathan ya, baik dari sisi akademis maupun soft skill yang terbentuk dengan baik. Nah, selanjutnya Kak Vanessa nih, kita mau tanya nih, kalau tadi kita mendengar dari Kak Nadifa dan juga Kak Nathan, mereka mengalami masa bosan belajar di Kumon. Apakah Vanessa pernah merasakan hal serupa gitu di Kumon? Ya Kak Vicky, pasti pernah, dan paling bosan itu biasanya PB atau pembetulan, karena rasanya nggak enak aja ngelihat lembar kerja yang udah dicoret-coret dan saya harus sabar cari kesalahan saya sendiri.
Tapi sejujurnya lebih sering merasa capek sih dan lumayan stressful juga pengen keluar Kumon kalau lagi lewatin level yang susah. Sama seperti Kak Nadifa tadi, saya sering bertanya-tanya sih pada diri sendiri, apakah benar ya Kumon tuh berguna untuk masa depan? Saat kelas 1 SD, saya sudah lulus mat level E, yang mana materi level E ini tuh sebenarnya udah nggak dipakai lagi di kelas 1. Dan soalnya juga sangat sulit, terkadang bikin frustrasi karena sudah berkali-kali diulang, tapi masih belum ngerti gitu. Jadi dulu juga kurang guidance dari kakak asisten, tapi memang Kumon harusnya gitu kan, karena kita harus mandiri untuk solve our own problems. Jadi kemandirian itu benar-benar dibutuhkan untuk menjadi seorang komputer. Terus apalagi ya, ditambah waktu SMA tugasnya itu semakin banyak, terus ada les di luar sekolah juga. Sering banget pengen keluar dan bilang ke mama udah berhenti aja gitu, kayak udah terlalu banyak. Tapi mama selalu motivasi dan saya juga diajarin untuk manage my time better, sama stress management juga. Terus salah satunya itu kayak reset my own target yang lebih achievable. Jadi boleh sih ambisi tapi targetnya tuh harus realistis, sama jangan lupa istirahat juga supaya kita bisa regain our own strength. Terus kalau untuk kisah up-nya, tentunya nilai matematika di sekolah udah terjamin bagus, especially dulu kan kayak UAN atau UN, orang-orang mungkin kesusahan tapi bagi saya itu puji Tuhan gampang sih. Terus ditambah lagi kalau ada pelajaran sekolah yang susah, meskipun bukan matematika gitu, tapi daya juangnya itu udah terlatih untuk ya udah tetap coba dan mencoba sebisa mungkin untuk menguasai pelajaran yang susah tersebut. Lalu mengapa Kak Vanessa ingin join double subject di Kumon? Ya, good question Kak Vicky. Jadi kayaknya karena udah ngeliat manfaat Kumon Math, saya pikir kenapa nggak sekalian aja daftar Kumon IFL. Terus saya juga merasa Kumon itu udah terjamin kualitasnya karena struktur kurikulumnya kan global, nggak seperti les Inggris lain pada umumnya ya. Terus yang saya rasakan itu Kumon IFL bagus karena dia itu dibangun pondasinya dari semua aspek, kan misalnya ada 4, listening, reading, writing, sama speaking. Terus selain itu grammarnya juga dilatih secara sistematis. Perjuangan banget ya Kak Vanessa belajar di Kumon berkali-kali, mengulang sampai dengan frustasi dan ingin berhenti. Nah, apa aja yang membuat Kak Vanessa sampai memutuskan akhirnya mau bertahan belajar di Kumon? Support dari orang tua dan ibu pembimbing sih Kak Vicky. Dan kebetulan ibu pembimbing saya itu mama saya sendiri. Dan bukan hanya dengan kata-kata bijak ya, tapi mama itu juga provide testimoni dari anak teman-temannya. Jadi memang sudah terbukti dan karena ngeliat orang lain kan saya jadi percaya gitu, bukan dikasih kata-kata bijak doang. Ya sih, jadi waktu kecil juga oke, jadi saya hanya perlu bersabar menjalani proses. Terus mama itu juga motivasinya dengan cara kasih reward sama istirahat, which I think is equally important. Terus iya sih, bener-bener lihat role modelnya mama dimotivasi, jadi belajar banyak banget dari mom. She is very wise, hardworking and committed. Ya, dan aku merasa aku nggak mungkin bisa lulus tanpa support dari mama sekaligus pembimbingku gitu. Gimana adik-adik? Pasti pernah ya berada di posisi seperti Kak Nadifa, Kak Vanessa, dan juga Kak Nathan saat masih berjuang menyelesaikan level-level di Kumon. Dengan kegigihan adik-adik semua, dukungan dari orang tua dan juga ibu pembimbing, akhirnya membuat kalian semua bisa berhasil menjadi kompleter dan diundang di acara ini. Wah, jadi semakin seru nih talk show-nya. Setelah tadi kita simak up and down-nya belajar di Kumon, gimana ya Kumon bisa membuat journey dari kakak-kakak ini menjadi level up. Nah, boleh diceritakan terlebih dahulu dari Kak Nathan. Oke Kak Vicky, how Kumon level up my journey? Kumon is impactful for school of course, and build braveness to take competition. Misalnya di sekolah saya tidak perlu mengeluarkan energi besar untuk memahami matematika dan bahasa Inggris.
karena di Kumon saya sudah pernah belajar dan saya cukup mengandalkan apa yang sudah saya pelajari di Kumon. Untuk pelajaran lainnya sangat terbantu dari analytical thinking dan soft skill yang terbentuk. Kemudian, brave to take competition. Saya sangat senang mengikuti berbagai lomba olimpiade matematika seperti AMO, SASMO, AMC karena di situ saya bisa menguji seberapa baik kemampuan saya di matematika. Ternyata soal olimpiade matematika itu sangat susah. Saya baru berhasil meraih medali bronze saat saya olimpiade AMO. Pengalaman ini tidak membuat saya down dan akan terus semangat belajar math agar suatu saat bisa mencapai medali gold. Wah, keren Kak Nathan. Jadi adik-adik kompliter, lembar kerja yang pernah kalian kerjakan itu adalah cara untuk membentuk analytical thinking. Kemampuan ini sangat berhubungan dengan problem solving, jadi apapun tantangannya yang kalian akan dihadapi di masa depan, be brave ya, seperti yang Kak Nathan lakukan. Lanjut, siapa duluan nih? Kak Vanessa atau Kak Nadifa? Ya, boleh Kak Vanessa dulu deh. Ya, tidak dipungkiri dengan menjadi komputer Kumon Math dan IFL dapat membantu nilai akademis sekolah menjadi lebih unggul sih dibandingkan teman-teman lain yang nggak ikut Kumon. Yang paling dilihat sekolah biasanya matematika dan bahasa Inggris. Lalu subjek lainnya tergantung dari major yang kita pilih ya. Akan tetapi soft skills juga nggak kalah pentingnya Kak Vicky. Terutama di Kumon itu belajar banget kemandirian, pantang menyerah, kemampuan beradaptasi, terus time management itu sangat dibentuk banget di Kumon. Terus kemampuan akademik dan non-akademik itulah yang jadi bekal saya untuk terus berjuang semasa kuliah di Melbourne. Ketika sedang cuti kuliah pun atau libur summer holiday, saya selalu pilih untuk intern gitu. Mungkin kayak teman-teman lain main atau jalan-jalan, saya kayak langsung mindsetnya oke, intern cari experience. Jadi di situ gimana ya, dari kecil mindsetnya kebentuk untuk terus berjuang gitu. Jadi sampai akhirnya dapat kerja di Melbourne jadi business analyst. Terus semakin terasa lagi manfaat Kumon Math sama IFL-nya. Terutama kelihatan banget kalau soft skills tuh time management saat bekerja. Kita juga harus tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan meski harus lembur. Terus harus jujur juga dalam bekerja. Misalnya kalau kita ngelakuin kesalahan, yaudah kita ngaku dan coba memperbaikinya. Nah itu kan sama kayak pas kecil di Kumon harus melakukan PB atau pembetulan. Terus apalagi ya gak menyerah saat menghadapi masa-masa yang sulit. Jadi my mom was right, Kumon bisa menjadi pembuka jalan masa depan yang cerah. Dan daya juang itu sangat terbentuk dari kecil dan akhirnya terbukti sih bantu banget untuk reach a lot of things in my life. Wah, luar biasa ya mental yang terbentuk di diri Kak Vanessa berkat Kumon dalam meraih cita-citanya di masa depan. Menariknya lagi, di saat mahasiswa lain menikmati liburan semester, Kak Vanessa lebih memilih kegiatan internship atau magang. Sehingga bisa menambah pengalaman Kak Vanessa di bidang aktuaria dan lebih mudah juga nantinya untuk mendapat pekerjaan setelah lulus kuliah. Nah, sekarang giliran Kak Nadifa nih. Silakan Kak Nadifa. Kumon Math dan IFL bisa menjadi jalan pembuka di masa depan. Aku share sedikit ya Kak seputar seleksi di BIFA. Jadi ada 3 seleksi. Pertama TOEIC, Test of English International Communication, psikotes, dan tes kesehatan. Ketiga tes ini mempunyai tingkatan kesulitan masing-masing. Yang pertama TOEIC itu ada 200 soal, 100 listening dan 100 reading yang dimana emang itu sudah kebiasaan anak-anak IFL. Dan psikolog kesehatan ini keduanya ada unsur matematika. Soalnya pun rumit, banyak, and again harus cepat menjawabnya. Pengalaman paling menarik pas di tes kesehatan Kak. Jadi ada namanya alat EEG atau electroencephalography. Alat ini untuk melihat bagaimana respon otak kita selama tes menggunakan alat tersebut. Saya nonstop diberikan banyak soal matematika. Sebenarnya soalnya cukup simpel untuk anak-anak Kumon. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, angkanya pun juga satuan, puluhan, dan ratusan. Bahkan saya hampir merasa terintimidasi, under pressure banget. Disitulah momen saya harus bisa menjawab dengan tegas. Karena akan terlihat di LCD seberapa aktif otak kita menerima pressure dari lingkungan dan memberikan jawaban yang benar alias
harus mengambil keputusan yang tepat. Jadi bisa dibilang Kumon sangat amat berguna untuk seleksi di BIFA ini. Apapun kesulitannya, dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan berhasil mencapainya. Keberanian menghadapi tantangan atau kesulitan, percaya diri dalam mengambil keputusan, karena selama mengerjakan lembar-lembar Kumon, memang soft skill itu yang diasah. Wow, wah adik-adik yang cita-citanya jadi pilot, nah siapkan diri kalian dengan baik ya, terutama mental itu tadi yang disampaikan oleh Kak Nadifa dalam menghadapi pressure dari lingkungan. Keren banget nih Kak Nadifa berhasil lulus seleksi dan lulus belajar di BIFA. Alhamdulillah Kak Vicky. Nah adik-adik gimana? Pasti adik-adik kompliter sudah punya bekal ya, akademik dan juga soft skill untuk meraih cita-cita di masa depan. Selanjutnya, kita juga pengen tahu nih, mengapa Kak Vanessa minat di bidang aktuaria dan juga Kak Nadifa minat di bidang penerbangan, dan kita pengen tahu juga nih apa cita-cita dari Kak Nathan. Kemudian apa yang ingin kakak-kakak raih selanjutnya? Boleh dari Kak Vanessa dulu deh. Ya Kak Vicky, jadi saya minat di bidang aktuaria karena saya merasa logic di bidang ini aligns with the way I think. Terus saya juga orangnya sangat detail dan analytical, jadi saya merasa cocok banget di actuarial studies or actuarial science. Terus actuarial itu seru sih, jadi base-nya itu mathematics, probability and statistics, tapi dicampur juga dengan finance, economics and data science. Jadi you get all the fun stuffs in one field, dan kalau ngomongin field-field lain kita bisa nyambung gitu. Jadi basically actuarial studies has a wide scope of work, which is why I love it. Beberapa hal yang ingin saya raih selanjutnya ada 3 kira-kira. Jadi yang pertama, saya pengen keep inspiring people by sharing through platforms and events kayak this Q&A. Terus yang kedua pengen selesain actuarial exams, jadi dia ada professional accreditation dari Society of Actuaries. Terus yang ketiga, raise society's awareness on health and environment. Wah, keep growing ya Kak Vanessa ya. Dan ternyata adik-adik, bidang aktuaria itu bisa menjangkau berbagai isu yang ada di kehidupan sehari-hari. Yes, Kak Vicky, exactly. Oke, next selanjutnya Kak Nadifa nih. Pekerjaan menjadi seorang pilot itu yang apabila kita kaji sebenarnya stereotipnya adalah pekerjaan yang banyak dilakukan oleh laki-laki ya. Pengen tahu nih why and what would you like to achieve next? Why-nya dulu, yang pertama I first love airplane when my father took me to see air show. Jadi papa aku memang punya cita-cita untuk menjadi pilot, cuma tidak terwujudkan. That's why I became a pilot. Also, I wanted to show everyone bahwa perempuan juga bisa loh menjadi seorang penerbang yang dimana didominasikan oleh laki-laki. Yang kedua, flying an aircraft is a fun stuff. Getting control behind a huge machine, pushing the throttle forward, and then taking off was so fun. Adrenalinnya itu seru banget. Terus yang ketiga, only a few chosen people can dare to fly menurut aku. A part of being physically fit, mentally alert, and emotional stable. Menjadi seorang penerbang harus tentunya mempunyai keberanian yang luar biasa. Dan yang terakhir, seperti poin yang pertama, saya ingin membanggakan orang tua saya, terutama papa yang cita-cita menjadi seorang pilot tapi tidak terwujudkan. Tentunya next, I like to achieve my dream job to become a pilot and to be expert in aviation. Sambil menunggu panggilan interview, saya juga harus tetap review pelajaran yang pernah saya dapat di BIFA dan selalu update seputar aviasi. Dan mulia sekali ya adik-adik, ternyata latar belakang cita-cita dari Kak Nadifa ini menjadi seorang pilot adalah ingin membahagiakan sang ayah. Semoga cita-citanya tercapai ya Kak Nadifa ya. Amin Kak Vicky. Nah, selanjutnya silakan Kak Nathan. Cita-cita saya menjadi seorang arsitek. It seems to be great saatnya kita mewujudkan impian-impian orang, entah itu rumah, gedung, jembatan, tempat ibadah yang bentuknya unik, tapi masih ada nilai fungsi serta keamanannya. Jadi ilmu dan skill yang kita punya bisa bermanfaat untuk kehidupan.
things I'll do to achieve that, of course studying, praying, dan nanti berencana ingin melanjutkan studi di luar negeri. Amin. Semangat ya Kak Nathan untuk meraih cita-citanya. Now we are almost done. Dipersilahkan kakak-kakak kompleter untuk menyampaikan pesan spesial nih untuk adik-adik tercinta, adik-adik kompleter agar mereka semakin percaya diri ya dengan Kumon, dan nantinya berurutan ya, mulai dari Kak Nadifa, Kak Vanessa, dan juga Kak Nathan. Untuk adik-adik komputer, do what you love and love what you do. Seperti yang aku katakan tadi, dengan usaha yang sungguh-sungguh, apapun dapat diraih. Set your goals high and don't let anyone tells you otherwise. Reach those goals and prove them that you can. It'll take time, but I know you'll make it. Just believe in yourself. Hai adik-adik komputer, congratulations, you did it. Aku turut senang buat semua yang udah jadi komputer, karena aku tahu journey-nya nggak mudah. Untuk next-nya, tetap asah your time management and stress management skills. There are more challenges to come, but know that behind all the difficulties, there's a better future waiting for you. Yang terakhir, don't be scared to ask for advice or help from experienced people. Jadi misalnya adik-adik pengen memperoleh beasiswa, nah itu bisa jangan takut untuk tanya ke alumni, terus tanya juga orang-orang yang sudah bekerja, tips untuk job interviews and other things as well. Untuk teman-teman komputer, kalian hebat banget loh, udah bisa menyelesaikan Kumon, dan ingat, perjalananmu masih panjang. Oleh karena itu, gapailah cita-citamu setinggi langit, dan jangan pernah patah semangat. Nah, gimana adik-adik? Banyak ya insight dan tips menarik dan bermanfaat yang di-sharingkan atau disampaikan oleh Kak Vanessa, Kak Nadifa, dan juga Kak Nathan. Selanjutnya, saya Vicky mewakili Kumon Indonesia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak di sini yang sudah banyak berbagi pesan yang bermanfaat. Semoga kedepannya semakin sukses dan apa yang dicita-citakan akan tercapai. Amin. Berakhir sudah sesi talk show kali ini. Semoga dari talk show ini dapat semakin memperkaya bekal dan juga menambah kepercayaan diri adik-adik untuk meraih cita-cita di masa depan. Yuk kita tutup talk show kali ini dengan Level Up Your Journey with Kumon. Sampai jumpa.